Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita patut bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita belajar kebenaran, saya rindu kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada saat ini Kau memberikan kami kesempatan lagi untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang hari ini kami dengar memberikan pencerahan kepada kami, memberikan penguatan, dan Kau mengingatkan kami semuanya akan apa yang hari-hari ini kami harus kerjakan dan harus kami lakukan. Berkati kebenaran ini dalam setiap hidup kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa ada, bisa hadir dalam hati kami, ditabur dalam hati kami yang tanah yang baik dalam bagi kami. Kami percaya itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, dan kami semuanya siap untuk bersama-sama belajar. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan, dan saya rindu sekali hari ini secara khusus untuk saudara-saudara yang mendengarkan rekaman ini. Jadi sekalipun mungkin hari ini kita tidak bisa bertatap muka, terlebih lagi saudara-saudara yang ada di pelayanan di Medan yang hari ini meminta saya menyampaikan firman Tuhan, ya di pos pelayanan GKB New Hope Community. Kami sangat senang sekali, saya secara pribadi senang sekali bisa menyapa saudara-saudaraku semua yang sedang berada di Medan pada hari ini, beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang hidup kita itu hidup di dalam kebenaran. Kita rindu sekali hidup kita itu kita jalani, kita bersama, kita mengerjakan, kita melakukan sesuatu seturut dengan kebenaran. Saudara-saudara, kita perlu sadari bahwa ketika Yesus datang dari surga turun ke bumi, Dia memang ingin menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia datang supaya Dia akan menderita, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita sekaliannya, dan karya salib itu memberikan kepada kita sebuah karya keselamatan. Barang siapa kita yang percaya akan hal itu, percaya kepada Dia yang mati disalibkan untuk dosa-dosa kita. Tetapi sesungguhnya ada juga hal yang teramat penting lagi yang kita harus belajar. Untuk apa Dia datang ke dalam dunia. Nah, kita lihat hari ini Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat 21 sampai yang ke-29. Nanti kalau ada kesempatan waktu lagi kita bisa membaca lagi sampai yang ke-36. Kita lihat dulu Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Saya baca dan saudara-saudaraku bisa melihat Alkitab saudara dengan teliti. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Dengar baik saudara-saudaraku bahwa pada saat Yesus menyatakan ini kepada orang banyak, Dia menunjukkan ini secara khusus kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi memang adalah orang-orang yang sulit sekali percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu gak akan menemukan aku. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Saya lanjutkan ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Nah, ini pertanyaan mereka ini aneh. Yesus berkata, "Aku pergi," tapi mereka menyangka bahwa Yesus akan bunuh diri, begitu. Sebuah asumsi yang sangat salah sekali. Ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu
kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudaraku, Yesus menekankan begitu luar biasa. Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Apa yang sebenarnya Yesus sedang katakan? Bahwa Yesus sedang berkata, aku ini asal dari surga, datang ke bumi, turun ke bumi, ke bawah. Jadi sebenarnya dia sedang mengatakan sejujur-jujurnya bahwa akulah Tuhan, akulah Allah yang datang ke dalam dunia. Aku datang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa-dosamu. Tetapi orang Yahudi tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Yesus itu manusia biasa. Nah, inilah memang menjadi sebuah dilema bagi orang Yahudi. Sampai hari ini pun mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi pada saat Yesus berkata, aku berasal dari atas, kamu dari bawah, itu berarti dia mengatakan sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan. Yesus berkata bahwa kamu itu, manusia itu dari bawah, dari dunia ini. Jadi sebenarnya kalau yang dari bawah, dia tidak bisa ke atas. Mengapa? Karena dosa. Jadi Yesus berkata, kamu tidak akan pernah bisa ke atas karena dosa-dosamu itu. Tetapi barang siapa yang percaya kepadaku, akulah dia, katanya. Maksudnya akulah Tuhan yang memang akan menyelesaikan dosamu. Aku ini datang menyelesaikan itu. Dan kalau kamu percaya, maka aku akan membawa kamu ke atas. Jadi kehidupan manusia, sehebat-hebatnya pun, setinggi-tingginya pun dia di dalam dunia ini, dia masih tetap artinya berasal dari bawah. Dan tidak akan pernah bisa ke atas tanpa dia percaya kepada pengorbanan Yesus di dalam kehidupannya. Jadi Yesus menjadi sesuatu yang harusnya menjadi sangat berharga di dalam hidup mereka. Karena hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan dosa itu. Dan itulah sebabnya mereka nanti akan bisa dibawa ke atas. Selanjutnya ayat 25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Mereka tanya lagi, mereka masih ragu lagi. Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus sedang berterus terang, aku ini dari sana, aku diutus dari surga menyampaikan sesuatu kepadamu. Nah, inilah yang tidak bisa diterima sampai hari ini. Dan orang-orang di luar sana pun tidak bisa menerima hal ini. Karena mereka berpikir bahwa Yesus adalah manusia biasa dari bawah. Dan dia seolah-olah, ini kata seolah-olah, Yesus itu menjadi Tuhan. Sombong, sok menjadi Tuhan, begitu. Mau menjadi Tuhan, sehingga orang Yahudi berkata, Yesus itu menghujat Allah karena mau menyamakan dirinya dengan Allah. Dan di dalam hukumnya, perjanjian lama, hukum Tauratnya, bahwa orang yang menghujat Allah tidak ada cara lain, orang ini harus dihukum. Dan hukuman yang menghujat Allah itu adalah hukuman mati. Dan itulah yang diterima Yesus pada akhirnya nanti. Dia harus mati di kayu salib. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu menghujat Allah. Karena seolah berkata bahwa Yesus itu mereka pikirkan adalah seolah itu Tuhan. Padahal memang dia Tuhan, begitu. Dia bukannya seolah itu memang dia Tuhan. Tapi mereka berpikir Yesus ini manusia biasa yang sok-sokan menganggap dirinya, mengangkat dirinya menjadi seperti Tuhan. Padahal Yesus berkata terus terang, aku berasal dari atas, bukan dari bawah. Dan kamu yang di bawah, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kau tidak percaya, akulah dia itu. Artinya akulah Tuhan Allah yang turun menjadi manusia, yang menyelesaikan dosa-dosamu. Selanjutnya, mari kita katakan lagi. Mari kita lihat lagi, saudara-saudara, apa yang dikatakan lagi. Mereka, ayat 27, tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku.
aku. Nah, ini yang saya mau kita belajar. Rupa-rupanya, saudara-saudaraku, ketika Yesus datang ke dalam dunia, nantinya dia akan mati di kayu salib menyelesaikan semua dosa. Tetapi dia datang, dia juga ingin mengajarkan sesuatu yang diajarkan Bapa kepadanya. Sesuatu yang diajarkan apa itu? Itulah yang selalu kita harus pahami, bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengajarkan sesuatu yang baru, yang sering kali disebut adalah gaya hidup kerajaan surga. Gaya hidup surga itu yang dari atas itu. Karena dia berasal dari atas, maka dia turun ke bawah, dia membawa budaya, konsep dari kerajaan surga untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, Yesus sedang berkata bahwa aku mau engkau mengikut aku, mendengarkan aku. Yang aku bawa ini yang sangat penting berguna dalam kehidupanmu, yang namanya pola hidup kerajaan surga. Jadi bukan lagi gayanya yang dulu dalam konsep yang lama, tidak. Ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, maksudnya Bapa, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi gaya hidup kerajaan surga itu ketika dilakukan, itu membuat kita berkenan kepadanya. Jadi Yesus mengajarkan itu kepada kita. Nah, yang diajarkan pola hidup kerajaan surga itu apa yang disebutkan di dalam kehidupan kita? Itulah yang disebutkan sebagai kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, ayat yang selanjutnya berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Jadi, saudara-saudaraku, sebagai kita umat Tuhan, saya mau simpulkan, pertama, ketika kita sudah menerima Yesus, percaya akan karya salib Kristus, di mana Yesus sudah mati di kayu salib menyelesaikan dosa-dosa kita, maka langkah yang selanjutnya adalah kita harus mengubah cara hidup kita dari cara hidup dunia, cara hidup pola-pola bawah. Itu kira-kira kalau tadi Yesus bilang kamu berasal dari bawah, sekarang harus beralih mengubah pola hidup kerajaan surga, pola kebenaran yang akan memerdekakan kita. Pola hidup kebenaran itu yang harus kita jalani. Jadi kalau dikatakan hidup dalam kebenaran, maka sebenarnya kita hidup dalam pola kerajaan surga, bukan pola dunia ini. Ada yang bertanya juga, bagaimana Pak dengan konsep yang diajarkan kepada orang Yahudi selama waktu Yesus ada di situ, dan saya pikir sampai hari ini juga konsep konsep orang-orang Yahudi itu adalah hukum Taurat, itu menjadi panduan pegangan dalam mereka menjalani hidup. Mereka bisa implementasikan hukum Taurat itu begitu banyak, ratusan begitu ya, hukum-hukumnya, tata caranya begitu. Apakah itu salah? Nah, konsep yang Yesus mau bagikan kepada umat Tuhan, kepada kita semua, berbeda dengan konsep itu. Walaupun itu dulu diberikan Tuhan sebagai patron, panduan awal di mana manusia akan menjalani hidup, itu panduannya ada. Namanya hukum Taurat itu sendiri. Kalau kita membaca kitab Matius pasal yang kelima, ya, kita melihatnya hari ini. Coba kita perhatikan ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi sebenarnya hukum Taurat yang sudah ada sebelumnya itu tidak salah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, katanya. Jangan membuat patung untuk disembah. Kuduskan hari Sabat. Lalu kemudian hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan sesuatu. Itu semuanya, itu adalah hukum atau aturan dalam kita menjalani hidup. Dan itu ya, dan itu benar.
Namun jangan lupa, Yesus datang bukan meniadakan, tapi menggenapinya. Artinya Yesus sedang mengajarkan, itu dulu awalnya bagaimana engkau hidup, di mana kau belum terlalu mengerti akan kebenaran, maka engkau hidup dalam menjalani hidupmu, kau memegang itu. Jadi memang hukum Taurat itu, kalau dikatakan itu hukum yang dasar sekali, masih yang di bawah. Kalau mau menjalankan kehidupan, itu dasar pertamanya. Jadi kalau Anda belum mengenal Kristus, Anda belum percaya Yesus, hukum apa ya? Hukum Taurat itu Anda lakukan, karena itu awalnya. Dan Anda bisa mengerjakan hidup Anda, ikuti aturan itu. Namun kemudian setelah Anda bertumbuh, Anda datang pada Yesus, Anda mulai belajar sebuah kebenaran, dan kemudian perlahan tapi pasti Anda harus belajar konsep atau budaya kerajaan Allah. Bagaimana itu? Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Kita coba pelan-pelan untuk melihat contoh-contohnya. Saya lompat saja, kita langsung saja ayat 21 sebagai contoh. Matius 5. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya, itu ada dalam hukum Taurat. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi ayat 22 berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, ini contoh. Contoh bagaimana maksudnya? Contoh bahwa memang awalnya hukum itu bilang jangan membunuh. Iya, sampai batas itu. Tapi Yesus berkata, pola kerajaan surga, budaya kerajaan surga yang hari-hari ini kalau engkau percaya kepada aku, katanya harus mulai konsepnya harus berubah. Bukan hanya tidak membunuh, bukan hanya tidak membunuh secara fisik, bukan. Tapi justru kalau engkau marah, artinya dari dalam hatimu kau punya masalah dengan saudaramu, kau berkata-kata kotor, kau berkata-kata yang jelek tentang saudaramu, itu sebenarnya sudah artinya dosa juga, udah sama dengan membunuh. Jadi kita dibawa oleh Tuhan sebuah standar yang lebih tinggi lagi, standar kebenaran yang lebih tinggi lagi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa sekali. Tinggi standar nilai kerajaan surga itu, standarnya tinggi sekali. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, di situ barang siapa yang membenci saudaranya, ia adalah pembunuh saudaranya. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 15 itu sedang menunjukkan bukan hanya jangan membunuh, tapi membenci saja pun itu sudah merupakan suatu hal yang sama dengan membunuh saudaranya. Jadi saudara-saudaraku, luar biasa sekali ketika Yesus sedang menyatakan, menyampaikan konsep daripada budaya kerajaan sorga itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 27 misalnya. Kita perhatikan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya, itu benar, jangan berzina. Tapi ayat 28, konsep kerajaan Allah yang naik lagi, yang nilainya atau konsepnya lebih tinggi lagi, ya artinya kita mau bertumbuh lagi, mau naik lagi levelnya. Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Jadi kalau tadi berzina itu perbuatan langsung, itu ukurannya itu dosa, tapi Yesus sedang berkata itu di dalam hati. Kalau engkau memandang perempuan serta menginginkannya dengan mata, lalu menginginkannya, lalu kau pikir-pikir, direnung-renungkan begitu, itu juga sudah dosa. Jadi memang Yesus sedang berkata bahwa sesuatu yang baru ini modelnya sebenarnya. Konsep kebenaran yang harus kau praktekkan dalam menjalani hidupmu. Untuk kau lebih maju lagi, untuk bertumbuh lagi.
praktekkan yang satu ini. Kira-kira itulah yang Yesus sedang katakan kepada seluruh umat Tuhan, termasuk kita hari ini. Kalau kita berkata bahwa kita mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya firman yang kita tahu, tetapi memang ada sebuah budaya praktek kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi, selanjutnya lagi 31 misalnya ya, kita lihat lagi. Telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Itu konsepnya perjanjian lama. Iya, kita memang itu ada hukumnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus lagi, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menceraikan istrinya berzina, yang menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lebih tinggi lagi nilainya, bukan hanya sekedar tidak bercerai. Jangan bercerai, atau kalau bercerai ya dapat surat cerai. Tapi Yesus membuat nilai yang lebih tinggi lagi. Kalau mau bercerai dengan orang perempuan yang sudah diceraikan, ya maka engkau berzina. Nah saudara-saudaraku, ada sebuah konsep yang tambah lagi yang memang Yesus ajarkan kepada kita semuanya. Nah saya lanjut lagi, ayat 38. Kita coba perhatikan lagi ya. Nah Anda bisa baca itu semuanya. 38, saya lompat saja ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, itu memang ada di dalam konsepnya perjanjian lama yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus menyampaikan sesuatu yang berbeda lagi. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita sadari lagi. Apa itu? Kalau Anda lihat di mana ayat itu, misalnya kalau firman berkata itu ayat 38 tadi contohnya, Anda bisa lihat footnote atau catatan kecil, catatan kaki yang kecil di bawah Alkitab saudara, di bawah. Kalau Anda buka Alkitab saudara seperti ini, Anda akan lihat. Tapi kalau Anda pakai handphone, Alkitab elektronik mungkin itu tidak akan kelihatan. Tapi kalau Anda pakai Alkitab yang seperti ini, Anda bisa lihat di mana ayat itu tertera. LAI telah menolong kita untuk mengerti dan melihat ayat itu dengan catatan kecil di kaki atau di bawah daripada Alkitab saudara dan saya. Kalau kita melihat lagi, saya lanjutkan 39. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudaraku, ini bagaimana? Tinggi sekali saudara-saudaraku. Sulit ini rasanya dilakukan. Tapi itulah standarnya kerajaan surga. Tinggi sekali. Kalau dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang enggak. Jangan kau balas. Itu artinya ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Bukan ditampar pipi kananmu, kasih tangan kirimu atau kasih tangan kananmu. Itu enggak mungkin. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Selanjutnya lagi 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada lagi sesuatu yang tingkatan naik lagi, levelnya lagi. Kalau dulu kamu itu mengasihi sesama dan benci musuh. Tapi sekarang Tuhan bilang enggak. Kasihi musuhmu itu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, sebuah nilai kebenaran yang naik lagi. Yang disebut dengan gaya hidup kerajaan surga itu seperti itu, nilainya tinggi sekali. Jadi saudara-saudara, kalau Anda membaca begitu banyak hal-hal yang memang sebenarnya Yesus ajarkan kepada umat Tuhan, kepada kita semuanya juga, supaya kita mempraktekkan kebenaran itu. Dan kalau kita mempraktekkan atau hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Firman yang kita lakukan itu akan memerdekakan kita. Kita mengerti kebenaran. Kembali kita pada Yohanes pasal 8. Kalau saudara-saudara melihat ayat 30, Yohanes 8, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Puji Tuhan, banyak orang percaya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang hari-hari kita belajar
lalu kemudian kita mempraktekkan dalam hidup kita, itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari mana? Dari apa yang namanya ikatan-ikatan dunia ini. Apa ikatan-ikatan dunia ini? Termasuk dosa-dosa, termasuk budaya-budaya dunia, adat istiadat dunia ini yang mengikat kita. Cara-cara pergaulan kita dengan pola dunia ini, kita akan dimerdekakan dari situ. Ketika kita mengerti kebenaran, mengerti firman yang disampaikan oleh Yesus yang namanya pola hidup kerajaan surga itu. Kalau kita mengerti akan itu dan kita mempraktekannya, perjalanan seiring waktu berjalan, selangkah demi selangkah, kita pasti akan menuai hasilnya. Itu sebabnya kalau saudara baca Yohanes pasal 8 itu, ayat yang ke-12 misalnya, kita diminta, Yesus itu adalah terang dunia. Dan kemudian kalau Anda membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-5 tadi, ayat 13 sampai 16, di situ tertera garam dunia dan terang dunia. Jadi waktu kita berbicara tentang kita mau menjadi garam dan terang dunia, itu artinya saudara-saudara, Anda dan saya harus mengikuti seperti Yesus yang adalah terang dunia. Apa itu maksudnya Yesus yang adalah terang dunia? Yesus melakukan kehidupannya dengan pola kerajaan surga, gaya hidup kerajaan surga. Jadi saudara-saudara dan saya, kalau kita mempraktekkan gaya hidup kerajaan surga itu, gaya hidup yang benar-benar sesuai dengan kebenaran yang Yesus sampaikan waktu dalam dunia ini, itulah kebenaran, maka kita akan dapat menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Tetapi kalau kita, seandainya ada yang membenci kita, lalu kita kemudian sakit hati, kita pakai dengan pola lama, bencilah musuhmu. Kita ambil itu menjadi diri kita. Kasihi sesamamu tapi benci musuhmu misalnya. Lalu kita melakukan itu, lalu kita benci pada orang itu. Lalu kemudian kita keluar kata-kata kotor keluar dari mulut kita padanya. Bagaimana mungkin kita menjadi garam dan terang dunia? Tapi ketika kita mempraktekkan konsep yang Yesus bilang, bahwa kasih samamu tetapi juga kasih musuhmu dan doakan orang yang menganiaya kamu, maka sebenarnya kita akan mampu menjadi garam dan terang dunia kalau kita melakukan itu. Kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi hidup dalam kebenaran adalah sesuatu hal yang teramat penting dalam kita menjalani kehidupan yang namanya adalah kebenaran dengan pola kerajaan surga, gaya hidup kerajaan surga. Nah, kalau kita tidak mau, ya bagaimana? Itu terserah Anda dan saya, bukan? Keputusan di tangan saudara dan saya. Mungkin Anda memang orang percaya Yesus, Anda memang orang yang sungguh-sungguh kelihatannya di dalam Yesus, mulut Anda berkata-kata tentang Yesus, tetapi gaya hidup Anda tidak berubah. Itulah yang nantinya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Gaya hidup Anda tidak Anda sesuaikan dengan gaya hidup kerajaan surga itu. Makanya kan ada orang yang berkata begini pada saya, Pak, aku malas ke gereja. Saya bilang, kenapa kamu tidak ke gereja? Dia jawab pada saya, sama sajanya Pak. Orang yang ke gereja sungguh-sungguh, orang yang ke gereja kelihatannya samanya peranginya dengan aku yang tidak ke gereja. Dia pulang gereja, mulutnya pun kotor terus Pak. Kerjanya pun main judi juga nya. Samanya dengan aku, ngapain juga aku ke gereja, sama aja nya katanya. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau melayani, yang mau menjadi garam dan terang dunia. Memang berat sekali rasanya, kita harus menyesuaikan diri kita dengan itu. Tapi Alkitab berkata, itulah yang memerdekakan kita. Jadi saudara dan saya harus sungguh-sungguh mulai mempraktekannya. Hidup dalam kebenaran, hidup yang sesuai dengan pola atau gaya hidup kerajaan sorga. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Saudara-saudaraku, kita lihat lagi kembali kepada kitab Matius pasal yang kelima tadi. Kita akan akhiri. Perhatikan Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-45. Saya lanjutkan sampai yang 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Jadi kita menjadi anak-anak Bapa ketika kita mempraktekkan itu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Katanya. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi, apa upahmu? Sama aja dengan orang luar begitu. Sama aja orang-orang dunia yang berasal dari bawah itu. Selanjutnya, bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sama aja. Kalau hanya untuk orang-orang yang baik kau berbuat baik, menyapa orang-orang yang berbuat baik sama aja. Tetapi saudara-saudara, kita harus berani tampil beda. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang berani tampil beda. Kesimpulannya bagi saya adalah, kalau Anda, satu dulu, hidup dalam kebenaran adalah hidup dengan pola kerajaan surga. Yang kedua, hidup dalam kebenaran adalah hidup yang berani tampil beda dengan dunia ini. Dan yang terakhir, kalau kita baca ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi hidup dalam kebenaran, saya bisa simpulkan yang terakhir adalah hidup yang terus mengarah kepada kesempurnaan. Kepada kesempurnaan apa? Kepada kesempurnaan yang adalah Bapa kita yang adalah sempurna. Sehingga ketika kita berjalan dalam menjalani hidup, fokusnya kita Bapa yang sempurna. Kita mau melakukan seperti Bapa yang sempurna. Dan memang 1, 2, 3 kali mungkin kita akan jatuh, kita gagal. Tapi kita tidak perlu merasa langsung patah, langsung kemudian mundur. Tidak. Kita harus bangkit lagi, lalu kita mulai lagi memanage lagi hidup kita, bangkit lagi, maju lagi. Ingat saudaraku, jatuh dalam dosa itu bisa saja. Dan sering mungkin kita alami. Tetapi hidup dalam dosa, nah itu yang tidak boleh. Beda hidup di dalam dosa dengan jatuh di dalam dosa. Itu beda sekali. Dalam perjalanan kehidupan kita mau menyesuaikan diri dengan pola hidup kerajaan sorga. Tapi kemudian kita salah, tergelincir atau gagal, ya itu bisa saja. Tapi kita harus bangkit lagi, lalu kemudian maju lagi. Arahkan diri kita kepada kesempurnaan di dalam Bapa di sorga itu. Jadi kalau Anda dan saya hari ini berkata hidup Anda hidup dalam kebenaran, bukan berarti juga Anda tidak pernah jatuh, atau Anda tidak pernah gagal, atau Anda tidak pernah salah. Tetapi Anda hidup dalam kebenaran, Anda akan bangkit kembali, mengarahkan pandangan Anda, fokus Anda, hati Anda, pikiran Anda untuk terus lagi kepada apa yang disebut gaya hidup kerajaan sorga. Itulah Bapa di sorga yang sempurna. Kita mengarahkan ke sana, kesempurnaan itu. Dan kita mengarahkan terus berjalan kepada kesempurnaan. Walaupun memang pasti tidak mungkin kita sempurna terus dalam dunia. Tidak mungkin. Tapi kita harus terus berjalan menuju kepada kesempurnaan. Pada akhirnya nanti dialah yang akan menyempurnakannya di dalam kehidupan kita. Akhirnya saya berharap pada hari ini, semua kita yang hari ini mendengar kebenaran ini, saya sangat berharap Anda dan saya hari ini menjadi orang-orang yang bisa melayani, yang kata Alkitab menjadi garam dan terang dunia di kemudian hari. Atau begitu Anda keluar dari ruangan tempat Anda ibadah ini, Anda mulai memikirkan dan mulai mempraktekkan hidup dalam kebenaran itu, menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang. Maka saya yakin percaya ada begitu banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang akan mulai tertarik kepada Yesus. Karena kita menghadirkan Yesus tanpa sadar, kita sedang mempraktekkan kebenaran itu dan menghadirkan Yesus itu dalam kehidupan orang itu. Sehingga orang itu pun bisa datang dan percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita, di mana gaya hidup kita sudah berubah dari gaya hidup dunia ini menjadi gaya hidup kerajaan sorga. Selaraskanlah hidupmu dan hidup saya hari ini. Mari saya ajak kita selaraskan sesuai dengan apa yang disebut gaya hidup kerajaan sorga. Selaraskan sesuai dengan firman. Dan Anda mulai arahkan diri Anda untuk melakukan sesuai dengan kebenaran. Minta pertolongan Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus akan menyertai saudara, memampukan saudara untuk bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dan terus naik, dan terus naik. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa, Anda sedang diharapkan oleh Tuhan juga, diminta oleh Tuhan juga untuk Anda menjadi duta besar kerajaan sorga di muka bumi ini. Anda menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan menjadi alatnya di muka bumi ini.
Persiapkan diri saudara. Ubah hidup saudara menjadi gaya hidup saudara, diubah menjadi gaya hidup kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu kita berdoa kembali. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami yakin Engkau yang berasal dari sorga, dari atas, dan sudah ada turun ke dalam dunia. Dan sekarang kami sudah mendapatkan banyak pelajaran. Ada begitu banyak teladan dari kehidupan-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau hidup di dalam dunia, memberikan kepada kami sebuah teladan gaya hidup kerajaan sorga. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup dalam kebenaran. Ajar kami untuk kami mampu melakukan dan terus di dalam tuntunan Roh-Mu. Sehingga kami akan bisa menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terang dunia ini. Persiapkan kami Tuhan, tolong kami selalu. Dan kami merindukan, kami bertumbuh terus selangkah demi selangkah. Kami naik dan terus naik, di mana kami semuanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetaplah ikuti protokol kesehatan dan selamat melakukan hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan berkati.